Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya, maupun jasmaninya maupun rohaninya, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk pertemuan minggu ini, mata pelajaran ekonomi yang saya emban, yang saya ajarkan kepada kalian mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Ya, jadi pemerintah itu melalui bank sentral itu selalu mengendalikan jumlah peredaran uang di wilayah negara. Nah, jumlah peredaran uang yang tidak terkendali itu sangat membahayakan perekonomian. Nah, jumlah uang beredar yang terlampau banyak itu akan dapat menyebabkan inflasi. Nah, sebaliknya, kalau misalkan jumlah uang yang beredar itu terlalu kecil, itu akan sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Bagi pemerintah, salah satu prioritas yang menjadi perhatian itu selain keamanan dan ketentraman masyarakat adalah stabilitas ekonomi. Nah, teman-teman semuanya masih pada ingat nggak pelajaran ekonomi waktu kelas 10 itu tentang bank dan lembaga keuangan lainnya? Nah, saat itu kalian telah belajar tentang jenis-jenis bank tuh, dan salah satunya adalah Bank Indonesia. Nah, coba kalian buka lagi ya waktu pelajaran ekonomi waktu kelas 1-nya kalau misalkan masih ada. Nah, berbicara mengenai kebijakan moneter ya. Berbicara mengenai kebijakan moneter, kalian juga sebenarnya telah menyinggung bahasan ini pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang inflasi dan indeks harga. Nah, pada saat mempelajari itu, kalian juga telah sedikit belajar tentang kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi. Lalu seperti apa detail konsep tentang kebijakan moneter? Oke, jadi pengertian kebijakan moneter itu pada waktu kelas 1 ya, kalian kan telah belajar bahwa uang itu dicetak dan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, terkait dengan hal ini, kalian pernah bertanya tuh, mengapa pemerintah nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya, lalu dibagikan kepada orang miskin? Ya, dengan demikian masalah kemiskinan akan selesai. Apakah benar ada yang berpikir demikian kah? Nah, Bank Indonesia itu tidak bisa sembarangan mencetak uang. Bahkan, Bank Indonesia itu akan selalu memantau jumlah peredarannya. Uang yang beredar di masyarakat itu tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Mengapa? Ya, karena hal tersebut itu membuktikan bahwa jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak sangat tidak baik bagi perekonomian karena dapat menurunkan nilai mata uang. Itulah sebabnya Bank Indonesia itu tidak mencetak uang yang terlalu banyak. Lalu bagaimana, Bu, jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit? Nah, jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka akan terjadi krisis ya. Masyarakat susah mendapatkan uang, kemudian daya beli rendah, dan akhirnya para pengusaha pun akan gulung tikar. Nah, untuk itu jumlah uang yang beredar itu harus diatur agar tercapai kestabilan dan keseimbangan ekonomi. Nah, kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar inilah yang disebut dengan kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, yang selanjutnya, tujuan kebijakan moneter yang pertama itu adalah menjaga stabilitas ekonomi. Oke, saya jelaskan ya masing-masing poinnya. Jadi, stabilitas ekonomi itu akan terganggu jika jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi jumlah barang atau jasa yang tersedia, sehingga menyebabkan terjadinya inflasi atau harga barang dan jasa itu naiknya terlalu tinggi atau terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Nah, stabilitas ekonomi juga akan terganggu jika jumlah uang yang beredar kurang dari jumlah barang dan jasa gitu ya, sehingga menyebabkan terjadinya deflasi. Nah, deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi itu kan terlalu banyak uang yang beredar. Kalau deflasi itu terlalu sedikit uang yang beredar atau kelesuan ekonomi. Nah, oleh karena itu, kebijakan moneter itu sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang beredar itu seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, itu menjaga stabilitas harga.
Nah, maksud dari stabilitas harga itu adalah tinggi rendahnya harga itu sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga-harga yang terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Nah, turunnya permintaan dapat menurunkan produktivitas dunia usaha. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas harga, itu pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter. Caranya, jika harga terlalu tinggi, pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan jika harga terlalu rendah, ya pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Nah, terus yang ketiga itu mengenai meningkatkan kesempatan kerja. Nah, dengan mengatur jumlah uang yang beredar, perekonomian itu akan stabil tuh. Jika perekonomian stabil, para pengusaha, terus investor akan bisa menambah investasi baru. Investasi itu akan membuka lapangan kerja baru sehingga kesempatan kerja dapat ditingkatkan. Dan yang keempat itu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, teman-teman semuanya, kebijakan moneter itu dapat dipakai untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan sehingga negara itu tidak terlalu banyak mengalami defisit. Ya, tahu nggak defisit? Defisit itu adalah berkurangnya nilai mata uang atau jika bisa posisinya menjadi seimbang atau bahkan surplus. Kalau surplus itu adalah kelebihan dana, ya kelebihan kas atau kelebihan dana. Nah, salah satunya dengan melakukan devaluasi. Maksud dari devaluasi itu adalah menurunkan nilai mata uang negara sendiri terhadap mata uang asing. Nah, dengan devaluasi, harga barang-barang dalam negeri itu menjadi lebih murah bila dibeli dengan mata uang asing. Nah, akibatnya akan meningkatkan jumlah ekspor. Jika ekspor terus meningkat, posisi neraca perdagangan itu sekaligus neraca pembayaran dapat diperbaiki tuh. Paling tidak defisit dapat dikurangi atau kalian bisa seimbang atau bahkan surplus. Begitu. Yang selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Ya, yang pertama adalah kebijakan pasar operasi terbuka. Nah, maksud dari kebijakan operasi pasar terbuka itu adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Contohnya itu adalah SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Terus apalagi ya, surat berharga itu pokoknya surat berharga yang dimiliki oleh Bank Indonesia atau yang dimiliki oleh Indonesia itu bisa dijual atau dibeli. Yang kedua itu adalah politik diskonto ya. Jadi politik diskonto itu adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan mengendalikan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Nah, terus yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Maksud dari kebijakan cadangan kas itu adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan mengendalikan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Nah, terus yang selanjutnya cadangan minimum, kalian bisa baca di halaman 116. Kemudian kebijakan kredit selektif itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Ya, jadi misalkan ada tuh ya kalau misalkan teman-teman semuanya mau mengajukan kredit ke salah satu bank atau ke salah satu koperasi atau ke salah satu instansi manapun, kan suka ada persyaratan ya, suka ada selektifnya gitu loh, maksudnya suka ada bahasanya itu suka dilihat dulu orang seperti apa, kemudian pendapatannya berapa, terus bahkan ada yang survei ke tetangga yang dekat kita, misalkan pekerjaannya apa, kesehariannya apa, sampai segitunya gitu. Untuk apa? Untuk menjaga kebijakan kredit selektif. Kalau misalkan dana dari bank sentralnya itu sedang defisit, kemungkinan kan kredit yang kita ajukan itu akan dipending atau ditolak begitu. Nah, terus kebijakan devaluasi dan revaluasi. Jadi devaluasi itu adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai mata uang. Kalau revaluasi itu kebalikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan sunering. Maksudnya adalah kebijakan bank sentral untuk memotong nilai mata uang dalam negeri. Ya, kebijakan sunering itu pernah dilakukan nih.
jika negara mengalami hiperinflasi. Maksudnya hiperinflasi itu inflasi di atas 100%. Ya, jadi Sunnyring pernah dilakukan Indonesia juga pada tahun 1950 ya, dengan memotong uang sebesar 50%. Jadi uang dengan nominal 1.000 misalnya, jadi tinggal 500. Kemudian kebijakan tahun 1950 juga lebih dikenal dengan istilah gunting Syafruddin gitu loh. Kemudian pada tahun 1965 juga pemerintah kembali memotong nilai uang 1.000 sebanyak 99,9%, sehingga nilainya tinggal 0,1%. Dengan demikian tuh uang yang 1.000 itu nilainya tinggal Rp1 pernah ya dulu. Kalau misalkan sekarang itu nilai mata uang sedang dinaikkan. Nah, terus ya, yang selanjutnya adalah mencetak uang baru dan menarik uang lama. Terus yang terakhir adalah dorongan moral. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis kebijakan moneter. Itu ada dua ya. Ada politik uang ketat sama politik uang longgar. Kalau politik uang ketat itu yang pertama menjual surat berharga yang saya tadi jelaskan. Menjual surat berharga itu ya, terus meningkatkan suku bunga, terus menaikkan cadangan kas minimum, kemudian memperketat syarat pemberian kredit ya tadi yang saya jelaskan.